Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita kembali belajar, walaupun hanya dengan program daring. Ustadz berharap semangat anak-anak Ustadz sekalian tidak pudar atau bahkan hilang, walaupun kita masih belajar di rumah kita masing-masing. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Semoga kalian juga di sana di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita berdoa dulu dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita pada kesempatan hari ini yaitu membahas tentang mengenal sejarah masyarakat pra-Islam, yaitu sebelum datangnya Islam itu sendiri. Nah, kita jalan-jalan terlebih dahulu. Ini ada sebuah peta, yang mana peta ini penuh dengan warni. Nah, yang warna kuning ini adalah peta Arab Saudi atau Saudi Arabia. Mengapa dibuat warnanya warna kuning? Karena kita tahu anak-anak Ustadz sekalian, Saudi Arabia itu adalah tempat yang tandus, tempat yang gersang, atau tempat yang kemarau. Maka kali ini dibuat atau diidentikan ya dengan warna kuning. Nah, anak-anak Ustadz sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan geografis Jazirah Arab sendiri ya, ibu kota Arab Saudi itu adalah Riyadh. Jadi ibu kota Arab Saudi itu adalah Riyadh. Nah, kemudian luas wilayah Arab Saudi itu ya hampir kurang lebih mencapai 3.151.000 km persegi. Nah, kemudian negara-negara yang terletak di Arab Saudi antara lain ada Oman, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Kuwait, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, pembatasan Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab ini sangat luas. Ya, di manakah letak batasan-batasan Jazirah Arab itu? Nah, Arab Saudi ini Ustadz buat ada di tengah. Ya, kemudian kalau kita lihat di kutub utara atau wilayah utara, Arab Saudi itu lebih dekat pada wilayah Suriah atau Irak atau Yordania. Ya. Kemudian pada di sebelah timur ya, Arab Saudi itu lebih dekat dengan wilayah Teluk Persia dan juga Laut Oman. Nah, sementara pada barat itu Arab Saudi lebih dekat kepada Laut Merah. Nah, anak-anak Ustadz sendiri tahu Laut Merah ini ada terjadi peristiwa apa? Ya, peristiwa Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu persis di Laut Merah. Nah, kemudian di sebelah selatan yang lebih dekat dari Arab Saudi itu adalah Samudra Hindia. Nah, ingat anak-anak Ustadz sekalian, tadi sudah Ustadz jelaskan bahwa Arab Saudi itu ibu kotanya adalah Riyadh, dan luas wilayah Arab Saudi sekitar 3.151.000 km persegi.
Baik anak-anak Ustaz sekalian, sekarang ini kita latihan terlebih dahulu. Ustaz mau bertanya kepada kalian semua, kira-kira perbatasan Jazirah Arab tadi, ibu kota daripada Arab Saudi apa tadi? Tolong diisi pada titik-titik ini. Ya. Kemudian berapakah wilayah kekuasaannya? Nah, kemudian yang lebih dekat dengan dari wilayah Arab Saudi ke sebelah timur, wilayah apa? Kebelah selatan yang lebih dekat itu apa? Mohon diisi pada titik-titik berikut ini. Nah, kemudian anak-anak Ustaz, kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu tentang keadaan sosial masyarakat sebelum Islam itu sendiri datang. Ya. Bagaimana kondisi keadaannya sebelum Islam itu datang? Nah, sebelum Islam datang, bangsa Arab memiliki karakter yang baik, yaitu pemberani, memiliki fisik yang kuat dan ingatan yang tajam, menepati janji, pantang menyerah, hormat pada harga diri, teguh pendirian atau istiqomah, konsisten dan loyal pada pemimpinnya. Akan tetapi kebaikan ini semua itu berubah karakternya. Karakter baik itu berubah, karena terkikis oleh kebiasaan buruk mereka. Ya, alangkah sayang ya anak-anak, sudah begitu bagus keadaan mereka, tapi karena karakter yang ada dalam dirinya itu menyebabkan mereka terkikis dengan kebiasaan-kebiasaannya. Nah, sama seperti anak-anak Ustadz, ada yang pintar, ada yang rajin, ada yang cerdas, akan tetapi terkikis kecerdasan, kepintaran itu semua. Kenapa? Karena ternyata di rumah selama daring dia lebih banyak tidur atau lebih banyak menyia-nyiakan waktu. Maka samalah dia sama kondisi Arab Saudi sebelum datangnya Islam. Nah, apa sajakah yang merusak atau mengkikis karakter-karakter Arab Saudi sebelum datangnya Islam itu sendiri? Nah, mereka sangat sering sekali itu meminum khamar. Jadi salah satu cara mereka meminum khamar itu adalah dengan cara mereka meminumnya bersama-sama. Jadi kalau ada satu acara, katakanlah acara pernikahan, berkumpullah semua tokoh-tokoh pembesar. Ada presiden misalkan, ada camat misalkan, ada lurah misalkan, ada kepling, ada macam-macam. Nah, ketika berkumpul, maka mereka membeli minuman khamar, minuman arak atau sejenis lainnya, kemudian mereka meminumnya. Bayangkan itu anak-anak Ustaz, apa enggak mabuk orang itu semua? Bukan hanya meminum, tapi mereka juga memandikan arak tersebut. Apa enggak oyong, apa enggak mabuk mereka? Inilah keadaan Arab sebelum datangnya Islam. Bukan hanya minum, tapi mereka sambil minum, sambil juga mereka berjudi, sambil juga mereka beradu dan lain-lain. Jadi kegemaran meminum arak itu membuat moral mereka rusak, membuat adab mereka rusak, membuat akhlak mereka tidak ada, membuat sopan santun mereka terkikis. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan perjudian dan perampokan. Jadi sebelum datangnya Islam itu, orang Arab itu sering sekali melakukan perampokan, perjudian.